semuanya, kembali lagi bersama kita di Makna Karsa. Nah, kali ini kita berada di segmen Bahas Apa. Nah, di segmen Bahas Apa pertama ini, aku ditemani oleh Mbak Sylvia Mahardika. Halo Mbak Sil, gimana kabarnya Mbak? Udah lama nih Mbak, kita nggak ketemu. 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun ya Mbak ya. Selama pandemi ya Mbak ya, kita nggak ketemu. Betul. Kabarnya baik, alhamdulillah. Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Mbak. Alhamdulillah. Wah, nggak kerasa ya Mbak ya, ini udah 2022 nih. Betul. Gimana Mbak? 2020 dan 2021? Wah, Apa pelajaran yang mungkin Mbak dapatkan? 2021 jawaban jujur aja ya. Ya jujur dong. It hurts me a lot, Put. Ini bukan apa itu ya, bukan drama ya. Cuma emang 2021 menyakitkan banget sih, especially buat aku ya. Tapi it never gonna broke me. Wah, kok bisa Mbak? Ya dong, bisa dong. Mungkin karena resiliensiku bagus aja sih. Wah. Self claim ya. Alhamdulillah. Tahu nggak resiliensi? Nah, kayaknya aku sering denger nih Mbak, Iya dong. resiliensi itu ini nggak sih Mbak, kemampuan kita bertahan dan bangkit dari situasi sulit ataupun fase-fase terendah diri kita gitu. 100 buat Putri. Iya, semacam itu sih emang. Jadi mungkin kenapa 2021 jujur ya Put ya. Kemarin tuh emang sangat-sangat menyakitkan banget sih buat aku. Ya gimana enggak kan? Maksudnya kita kan juga punya plan sendiri gitu kan selama 2021. Tapi karena emang ada pandemi ya di sini, akhirnya kan ya mau nggak mau kayak wah ngapain nih, udah tahu-tahu udah 2021-nya Udah lewat. dan sekarang 2022 kayak kemarin tuh ngapain gitu kan. Maksudnya ketika pas evaluasi kok gini ya, maksudnya kayak rapor merah gitu, kayak dapat rapor merah gitu, padahal gagal semuanya gitu ya. Nggak semuanya sih, cuman kayak 70% nggak sesuai harapan gitu. Wah, rapot merah. Kalau di sekolah mungkin nggak naik kelas itu ya Mbak ya? Iya dong, kayak nangis banget kan. Nah, cuman ya menyakitkan banget loh itu. Maksudnya aku sampai jujurly, maksudnya memang sampai nangis gitu kan. Cuman ya udahlah ya. Cuman ya mungkin karena ada pemaknaan tersendiri terhadap kegagalan, akhirnya ya udahlah. Maksudnya gagal aja lah, ya udah diterima. Terus ya udah 2022 gimana nih terus. Nah, udah kayak gitu aja sih jadinya. Makanya itu kenapa itu nggak bisa menghancurkanku meskipun sangat menyakitkanku gitu. Dalam ya, Deep Mbak. deep. Ya emang sih Mbak, apa kayaknya nggak hanya sampean aja yang mengalami demikian, karena kan yang terdampak dari pandemi ini hampir semua manusia loh. Iya, Jadi betul, yang betul. pasti ada penyesuaian di planning, terus juga kita bersyukurnya tadi ya kata Mbak Silvi ya bisa evaluasi, nemuin hal-hal apa mungkin yang kurang, dan ketika emang menyakitkan itu kita nggak yang berlarut-larut dan bisa evaluasi terus ya udah kita jalan di 2022. Jadi menurutku meskipun dapat raport merah ya Mbak ya, tapi kita naik tingkatnya itu bukan naik kelas ya, tapi naik kelas kesabaran mungkin ya Mbak ya. Asik, Karena kita benar-benar. udah melewati hal-hal yang sulit di tahun-tahun sebelumnya. Betul. Terus sih ya emang 2021 banyak belajar sabar juga. Memang 2021 menyakitkan tapi juga banyak pelajaran kan gitu ya. Dan selain itu juga banyak bersyukur juga nggak sih Mbak? Betul. Karena kan kita kan ini juga ya, alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan kesehatan, kita bisa berbincang hari ini juga. Itu kan karena kan apa ya, kayak langka gitu loh Mbak, di masa-masa pandemi ini kesehatan itu jadi nikmat yang sangat didambakan oleh orang-orang lain. Betul. The first thing sih itu maksudnya yang paling penting pertama yang harus disadari adalah ya kesadaran itu ya kamu harus bersyukur gitu, bisa hidup, bisa sehat kayak gini, Benar. bisa melanjutkan apa yang kemarin tertunda, itu kan sangat harus patut disyukuri kan. True banget. Wah, aduh pesan moral banget ya Allah. Jadi ingat ini Mbak, apa quotes-nya
someone itu pernah bilang gini, nggak semuanya itu berjalan dengan baik, tapi ada hal baik di setiap harinya yang bisa kita syukuri kayak gitu. Quotes ya. Sesederhana kita diberi nafas, masih diberikan kesehatan, terus juga ada keluarga kayak gitu, itu kan masih nikmat-nikmat yang mungkin kadang kita abaikan, padahal itu menjadi nikmat yang sangat luar biasa jika kita syukuri, ya, Mbak ya. Selain itu Mbak tadi ngomongin tentang resiliensi ya Mbak ya. Nah, gimana sih Mbak sampean itu menumbuhkan resiliensi sehingga sampean itu bisa bangkit di masa-masa tersulit sebelumnya? Karena penting ya buat kita ya. Iya Mbak ya, karena kan memang kalau semisal kita nggak punya resiliensi yang bagus, itu akhirnya saat menghadapi masalah mungkin akhirnya kita larut, terus juga bisa Mbak, efek paling buruknya ketika kita itu nggak punya resiliensi dan nggak punya sistem pertahanan diri ya buat bangkit gitu ya. Ya mungkin itu sih yang paling parahnya ya, mungkin kita bisa memilih untuk mengakhiri hidup ya, jangan sampai sih ya. Tapi itu emang kayak gitu sih, karena ya bayangin aja lah, maksudnya kita udah gagal gitu ya, udah sangat di fase terendah kita, terus ya kita kayak biasanya orang yang kayak gitu kan pada fase itu kayak nggak tahu lagi mau ngapain gitu kan. Nah, ketika nggak tahu lagi mau ngapain, terus nggak ada orang yang bisa ngasih support atau positive vibes, itu kan bisa jadi orang tuh malah larut, terus ya udahlah, udah kayak nggak ada lagi deh, maksudnya nggak ada gunanya lagi deh hidup gitu. Udahlah gitu. Nah, jangan sampai ya akhirnya memilih bunuh diri gitu ya Mbak ya. Wah, jadi penting banget ya Mbak ya berarti. Jadi harusnya kita emang sangat-sangat butuh itu gitu kan. Butuh resiliensi. Nah, next question itu jadi auto mikir ya apa ya biar kita itu punya resiliensi itu yang selalu ya Mbak ya, yang selalu kuat gitu loh Mbak, yang maksudnya selalu gimana ya cara gitu, ningkatin up down gitu, ningkatin resiliensi kita ya. Mungkin kayak berkaca kemarin ya, aku ya kemarin tuh emang pada tahap evaluasi, terus kan ya ternyata banyak gagalnya. Terus ya aku mikirnya ya udah sih, kalau misalkan gagal ya udah, emang gagal kan ya diterima aja. Pertama ya penerimaan diri, ya udah gagal gitu. Terus apalagi nih kalau udah gagal gimana nih ke depannya? Ya udah, jadi pemaknaan terhadap gagal itu yang pertama ya udah, ya emang gagal itu bukan akhir gitu kan. Kamu masih punya tujuan kamu gitu kan. Tujuan kamu apa nih? Masterpiece-mu apa ya gitu kan, master plan gitu kan, masterpiece yang mau kamu ciptakan gitu kan apa. Nah itu kan harus jadi pedoman gitu. Benar. Kan. Jadi kayak meskipun kita gagal di saat ini, di tahun ini, bukan berarti kita nggak bisa mencapai masterpiece kita, master plan kita gitu ya Mbak ya. Gitu. Jadi kemarin tuh emang proses evaluasinya gitu Put. Jadi emang nangis lah gitu. Ya dan diterima aja emosi itu kan. Ya namanya aja gagal gitu kan. Ya masa kita gagal kita seneng gitu, nggak mungkin kan. Maksudnya ya gagal nangis gitu. Tapi ya udah. Wajar banget ya. Tapi ya udah. Karena gagal itu bukan akhir, terus ya aku masih punya mimpi kan. Benar. Asik ya, orang kalau misalkan punya mimpi tuh emang mimpi itu yang bikin kita jadi semangat lagi loh. Kayak ibarat bahan bakarnya gitu ya Mbak Asik. ya. Wah, itu berarti ini ya Mbak ya. Yang pertama kita harus punya tujuan hidup atau master plan tadi ya Mbak. Betul. Ya. Sebenarnya kita itu mau ngapain sih dalam hidup ini? Mau dalam banget loh Bud. Mau nyiptain karya apa kayak gitu. Iya, tapi emang benar. Maksudnya itu ya dalam tapi emang benar kayak gitu gitu kan. Benar Mbak, benar. Jadi lo harus tahu gitu, maksudnya lo mau apa di sini gitu, apa yang mau lo kejar gitu. Ya udah, ketika lo punya ketika kamu punya apa yang kamu kejar itu ya udah gitu. Dan yang jadi pasti apa yang kita kejar itu nggak hanya untuk diri kita ya Mbak ya, tapi juga untuk bermanfaat untuk orang lainnya. Iya gitu dong. kan, akhirnya kan bisa jadi kebermaknaan sendiri gitu loh bagi iya diri kita. dong, bener dong, harus kayak gitulah gitu. Nah, selama kita sadar bahwa apa yang kita mimpikan itu memang belum kita dapatkan gitu kan, ya udah lo dapatkan harusnya gitu. Dan ya gagal ya udah, tapi ayo dong bangun lagi dong gitu. Ya sadar aja, maksudnya kamu harus punya tujuan hidup aja sih itu
Terus karena kemarin ya pemaknaan itu kan terhadap gagal itu ya bukan akhir. Terus Benar. ini sih selama ini ya pede, maksudnya pede. percaya diri, Self confidence. bener. Maksudnya kamu juga harus percaya dong sama kamu Sama sendiri. kemampuan diri kita ya Mbak ya. Kemarin tuh ini loh. Kalau kita nggak percaya, gimana orang lain percaya sama kita ya Mbak? Iya itu. Jadi kemarin tuh aku ketemu sama temen aku SMA, Rizka kan namanya. Terus ngobrol-ngobrol bahas sih gimana nih plannya, terus aman nggak nih gitu kan. Terus apa nih yang mau nyiptain apa nih 2022 kayak gitu kan. Terus kadang-kadang di satu momen tuh ada kita tuh cerita bahwa kalau misalkan gagal ya udah gitu kan, tetap aja kamu percaya gitu. Percaya, yang pertama tuh percaya sama diri sendiri dulu gitu. Karena kalau misalkan ya betul kamu nih kata-katamu tadi kan, kalau misalkan nggak ada yang kita aja nggak percaya sama diri sendiri, gimana orang lain gitu loh, ya kan? Mbak. Jadi emang butuh banget sih kayak percaya, self confidence tuh emang harus ditumbuhkan gitu loh, buat kamu tetap terus ya udah gitu, ayo jalan gitu, kamu bisa kok. Wah, asik. Iya, karena Gitu kita ya setiap manusia itu kan punya berliannya masing-masing gitu loh Mbak. Kalau kita percaya pada diri kita, kita tuh bisa mengeluarkan berlian itu. Benar. Maksudnya poin di sana kan, ya kamu harus percaya gitu loh sama diri kamu sendiri bahwa kamu tuh bisa. Kalau misalkan udah ada mental block bahwa kamu nggak bisa, ya nggak bisa akhirnya kan gitu kan. Jadi self confidence tuh emang butuh sih buat kita Dan tetap berpengaruh ya, berpengaruh banget untuk resiliensi kita. berpengaruh banget buat kita punya resiliensi kan gitu loh, biar kita tuh meningkat gitu loh kemampuan resiliensinya kan, gitu sih. True. Terus yang ketiga nih Mbak, apa untuk menumbuhkan resiliensi? Mungkin ada tips lain? Apa nih kamu Put? Kalau dari aku sih itu ya, terus mungkin ini lingkungan, dari lingkungan. Kita punya support system gitu ya Mbak? Nah, Baik itu ya, Mbak, maksudnya, ya? Bener. support system. Jadi kayak teman, lingkungan, keluarga juga kayak gitu. Bahkan ya namanya kita ya, namanya kan kadang kita ketika sedih, ketika gagal itu kan kita butuh apa ya, motivasi dari eksternal yang itu bisa mengingatkan kita lagi kayak itu. Misalnya ya, biar kita tuh nggak larut gitu dalam kesedihan yang kita alami kayak gitu. Ya oke, kita butuh orang yang bisa nerima kita. Oh, kita sedih nih kayak gitu. Nah, tapi bukan berarti ketika diterima terus akhirnya orang itu malah melarutkan kita dalam kesedihan kita. Oh, kamu emang nggak Jangan bisa, dong. kamu emang gagal. Itu ya itu Malah sakit dong, ya malah kan? menjatuhkan kita ya, Bener, Mbak, ya, dan bener. nggak bisa bangkit. Bukan support system yang baik kan, Benar. itu. Jadi kalau kita itu punya support system yang oke, kamu sedih, terus kita dipahami, tapi dia tuh mengingatkan kita, loh, Benar. kamu bisa loh, kamu punya master plan loh. Asik. Ya itu kegagalanmu hari ini tuh nggak yang akhirnya apa ya, menggagalkan master planmu Nah, 100 banget buat Putri. jadinya mengembalikan rasa kepercayaan diri kita. Benar. Terus kita ya juga bersyukur, dan alhamdulillah Mbak, aku sangat bersyukur banget selama ini tuh punya support system yang apa ya, yang selalu mendukung aku, yang support aku, nge-reminder aku ketika aku mungkin berada di fase letih, sedih kayak gitu, dan ingatkan lagi apa sih sebenarnya tujuan awalku kayak gitu. Nah, Itu sih, Mbak. mahal tuh, Bud, mahal. Nah, itu menurutku ya penting banget untuk membangun resiliensi itu kita punya support system yang baik. Iya. Oke, itu ya, 3 ya Mbak ya. Terus ada lagi Mbak, mungkin Mbak tips untuk membangun resiliensi? Tips untuk membangun resiliensi ya, sebenarnya aku bukan yang tips gimana-gimana sih, cuman ya kamu percaya kamu punya kemampuan bahwa kamu bisa gitu kan, dan bukan akhir. Terus kamu juga harus punya support system yang baik, ya, that's it. Udah cukup optimis sih Optimis gitu. ya. Ya terus juga tadi ini mungkin ya Mbak ya, sebenarnya ada ini juga nggak sih Mbak, growth mindset gitu loh Mbak. Jadi kayak dalam memaknai kegagalan itu bukan akhir segalanya. Oke, it's okay, ini gagal, kita bisa loh belajar dan bertumbuh lagi. Itu kan kayak Aduh. apa ya, Dalam masih ya. banyak gitu loh proses yang bisa kita lalui. Itu kayak pola pikir yang bertumbuh juga sih untuk menumbuhkan resiliensi. Good mindset is good support system. It's purpose of life gitu ya Mbak ya. Asik, purpose of life. Benar sih, emang benar Satu tadi sih. satunya Mbak. Optimis. Oh ya, Self-confidence. Self confidence. Udah sih itu. Itu ya Mbak ya, berarti ya Mbak ya,
ada 4 hal yang mungkin bisa kita tumbuhkan untuk membangun resiliensi pada diri kita kayak gitu. Karena kan namanya juga manusia ya Mbak ya, pastinya mengalami dinamika dalam hidup, mengalami masa-masa sulit. Karena kan Iya kita dong. terus berjalan ya Mbak ya, terus berproses sampai kita tua, sampai kita tiada. Ya wajar banget kita berada di fase sulit, fase terendah, dan itu kayak apa ya, roda gitu loh Mbak, yang memang itu selalu berputar. Kalau kita berjalan itu selalu berputar, kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Benar. Bahkan ya sekelas Nabi pun itu ya juga pernah mengalami fase-fase terberat kayak gitu ya Mbak ya. Oh iya, iya, Kan ya Mbak, Nabi kita Rasulullah itu pernah mengalami fase-fase terberat dalam iya hidupnya. sih. Pas momen Isra Miraj ya. Iya, Isra Miraj itu Betul, kan ketika awal kali beliau berdakwah, Benar. dapat risalah, itu kan beliau dakwahnya diam-diam ya Mbak ya, dan support system utamanya itu kan dari istri dan pamannya. Istrinya Khadijah, istrinya Khadijah itu kan mensupport baik secara moral maupun materi. Benar. Gitu. Tapi Ditinggal gitu kan. meninggal, terus juga pamannya juga Pamannya meninggal. juga. Padahal itu dakwah Islam masih awal-awal. Nah, ketika itu kan Nabi kan benar-benar sampai apa ya, berdiam diri, mengalami apa ya, kesedihan yang luar biasa hingga Benar. akhirnya diingatkan kan sama Allah, ditunjukkan Lewat Isra Miraj, ya. ditunjukkan surga dan neraka. Ibaratnya itu mungkin salah satu ini ya Mbak ya, mungkin apa, diingatkan lagi tujuan hidupnya, Benar. diingatkan lagi misinya Jadi itu apa. resiliensi yang datang dari Allah gitu ya. langsung gitu Maksudnya, ya, Mbak, ya. langsung dari Istimewanya Allah. gitu Benar. nanti. Tapi kalau misalkan di kita kan emang ya kita bisa kok menumbuhkan itu ya, dari eksternal juga bisa, dari internal juga bisa Iya, gitu benar. kan. Nah itu salah satunya emang iya sih, bener katamu sih, maksudnya emang dari sejarah itu udah ada gitu loh. Oh ya emang resiliensi yang emang dibutuhkan ketika saat kita ngedown tuh ya itu kita harus emang selalu ingat tujuan kita gitu kan. tujuan Kalau misalkan kita. karena kalau itu sih maksudnya yang paling gede tuh tujuan hidup. Kalau misalkan kita selalu ingat itu pasti kita bisa kok, bisa jalan lagi kok gitu. Oke Mbak. Dalam banget ya Put ya pembahasannya kali ini ya. Aduh, alhamdulillah. Kamu siap nggak Put 2022 ini? Siap dong Mbak. Harus Bismillah. siap dong. Harus Dengan siap dong. perencanaan yang baru, evaluasi dari tahun sebelumnya kita terapin di next 2022 ini. Gitu. Jangan lupa resiliensinya juga ditingkatkan gitu. Siap, Mbak. Jadi ketika nanti di pertengahan terus ada plan yang nggak sesuai, ya udah jangan okay. terlalu sedih Larut gitu. Mbak. Jangan terlalu Masih bisa kok jalan lagi. It's okay. masih ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu kan. bener. Yaudah dimaknai gitu aja lah Put ya kita ya. Ya semoga kamu sukses ya di 2022 ini. Apa yang pengen dipinginkan Putri, yang diplankan sama Putri bisa terrealisasi semua. Amin. Semoga bagi Mbak Silvi juga. Ya, apapun kasih. itu Amin, amin, amin. diinginkan, Kasih banget. semakin strong, tangguh, dan semakin kuat resiliensi. Amin. Makasih banyak Mbak udah nemenin sharing hari ini. Ya, makasih banget juga udah diundang di sini gitu ya. Iya Mbak, aku yang bersyukur nih karena udah dapat insight baru tentang resiliensi yang tentu ini bermanfaat buat diriku Kak itu. Dan semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman Karsa yang menonton gitu. Oke, itu aja di segmen bahas apa kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.